Kalau yang paling sulit yang selama ini yang mungkin sampai dengan patah-patah ya di kubu itu. Sampai ada patah-patah gitu? Iya, sampai 2 kali patah ininya apa namanya mata bornya. Gitu. Tapi ya saya sampaikan begini, Pak, kalau air ini bisa muncul, Pak, patahnya bor itu bisa terbayarkan dengan senyuman anak-anak yang akan mendapatkan air dari sana. Senyuman ibu-ibu yang mendapatkan air dari sumur bor ini. Jangan patah semangatnya, Pak. Mata bor boleh patah, tapi semangatnya nggak boleh patah. Ini beli aja deh yang menilai ya. Biarlah masyarakat aja yang menilai. Saya tidak usah menjelaskan bahwasanya kami mengerjakan sepenuh hati. Ya, kami mengerjakan sepenuh hati. Kami tidak mencari keuntungan. Demikian. Yang keuntungan kami adalah senyuman dari masyarakat. Ketika itu selesai, anak-anak sekolah bisa berjalan dengan aman melewati itu, pulang sekolah mereka juga menggunakan akses itu. Ibu-ibu yang mungkin pakai sepeda motor juga aman melintas membawa barang dagangannya, petani yang membawa gabah juga aman. Ada senyuman di mereka. Itu kebahagiaan TNI. Di situ kebahagiaan kami. Kehadiran Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, apakah dapat dipastikan ini bahwa akan tidak membunuh pasar tradisional, termasuk juga tidak mematikan BUMDes yang ada? Baik itu BUMDes maupun mungkin warung-warung kecil tidak perlu khawatir dengan kehadiran daripada Koperasi Desa Merah Putih itu. Malah sebenarnya adalah bisa yang bersifatnya lah kolaboratif. Contohnya misalkan adalah beras, pasti akan ditentukan harga tertinggi eceran di Koperasi desa itu. Tapi yang jelas adalah pastikan ketersediaannya terjamin. Itu yang penting, ketersediaan. Ketersediaannya terjamin. Itu. Kami menyadari TNI itu adalah berasal dari rakyat. Jadi TNI itulah tentara rakyat. Kami berasal dari rakyat itu sendiri. Dari ibunya ya rakyat itu sendiri. Nah, sehingga ketika rakyat punya permasalahan, rakyat punya kesulitan, maka kami pun punya kewajiban untuk memberikan sebuah solusi. Kekuatan yang paling besar di kami itu adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat itu sendiri. Swastiastu, nama saya Iwayan Sudana SPD. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kasat selaku pimpinan TNI. Jadi dengan adanya jembatan Garuda ini, memang kami selaku masyarakat Dusun Blong dan Dusun Yehpoh sangat bermanfaat sekali. Terutama sekali bagi anak-anak kami yang sekolah di SD 3 Manggis ini, sebelah barat jembatan ini ada sekolah yang pada mulanya pada saat belum ada jembatan ini, kalau musim hujan ada banjir, orang tua murid sampai menggendong anaknya untuk melewati sungai ini. Dan masyarakat kami terutama yang ada di Dusun Blong dengan Dusun Epoh, karena ini adalah banjar tetangga, ya dalam hal memperlancar ekonomi juga sangat bermanfaat sekali dengan adanya jembatan Garuda. Oleh karena itu, kami selaku masyarakat Dusun Blong dan Dusun Epoh mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kasat selaku pimpinan TNI yang sangat kami perlukan toleransinya, perhatiannya kepada masyarakat kami melalui Bapak Kodim Karangasem, melalui Pak Koramil, sehingga menjadikan kami selaku masyarakat Om Santi Santi Santi. Kepakkan sayap Garuda, kibarkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. tumpah darahku. Sahabat Koplar, bertemu lagi bersama saya Ketut Parwate di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Hari ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan peran TNI di Karangasem
dalam kebersamaan bersama rakyat. Kalau kita lihat lebih jauh, TNI bukan semata-mata menjaga kedaulatan rakyat. Tapi di balik itu, dan kini, TNI semakin dekat dengan masyarakat. Kehadirannya bukan sebatas membangun jembatan, bukan pula sebatas membangun sumur bor. Bahkan, belakangan TNI juga ikut di dalamnya bagaimana dalam menjaga kedaulatan ekonomi masyarakat. Di Karangasem tak jauh beda. Bahkan baru-baru ini telah dibangun jembatan Garuda. Tentu ini akan membangun akses ekonomi masyarakat yang berada di Desa Mangis. Di studio telah hadir Komandan Kodim 1623 Bapak Letkol Infanteri Bapak Putu Widarte. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Bli. Sangat senang sekali, Pak, Komandan bisa hadir di sini, di studio. Tentunya nanti dalam diskusi kita nanti bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, baik dalam menyangkut peran TNI itu sendiri. Komandan, sebelum kita berbicara terlalu jauh, kenalipun Komandan baru di sini, tentunya kami juga ingin tahu program apa yang akan dilaksanakan untuk Karangasem yang kita cintai ini, Dan. Terima kasih, Bli. Sebelumnya boleh saya sapa mungkin? Boleh sapa, warga Karangasem gitu. Ya. Om Swastiastu, para pemirsa, warga masyarakat Karangasem yang saya banggakan. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih niki. Bli Parwata Ini senang sekali saya dari Kodim Karangasem diberikan waktu niki untuk podcast ring tempatnya Bli. Nah, kemudian berikutnya merupakan sebuah kesempatan untuk saya bisa mensosialisasikan program-program daripada Kodim Karangasem yang selama ini sebenarnya sudah berjalan, Bli. Dan saya juga di sini baru beberapa mungkin 2 minggu. Semoga nanti bisa bersama-sama dengan masyarakat Karangasem bagaimana kita membangun, memajukan juga ke Karangasem itu. Baik, menjawab dari yang Bli tanyakan tadi, apa nih program-programnya? Jadi begini, Bli, Kodim Karangasem mungkin ini tentunya kita mendapatkan perintah dari Mabes TNI, ada juga dari Bapak Kasat, juga Bapak Panglima TNI. Ada beberapa program yang saat ini kami kerjakan. Yang pertama itu adalah kami melakukan pembangunan gerai koperasi merah putih. Ada saat ini ada 15 gerai koperasi desa merah putih yang kami sudah bangun dan saat ini masih berprogres. Ada 9 yang sudah 100% dan sisanya masih berprogres. Kemudian berikutnya kami juga saat ini sedang melakukan pembangunan jembatan di beberapa desa. Contohnya yang sudah selesai itu di Manggis. Kami juga ada membangun saat ini ada di Seraya, di Desa Dudo juga. Kemudian satu lagi yang kami awali juga adalah di Bukit. Di Bukit. Ada juga nih, Bli, yang juga kami juga sedang upayakan dan ini berproses, yaitu ada beberapa titik sumur bor. Ya, tujuannya ini sangat mulia sekali, di mana bermula dari kesulitan masyarakat di desa yang mengeluhkan tentang ketersediaan dan air ya. Demikian sehingga disitulah kami kemudian melaporkan kepada pimpinan kami sebagai sasaran untuk program-program sumur bor seperti terutama banyak di Kecamatan Kubu gitu demikian. Mungkin itu Demun beberapa sekilas program kami. Memang dari sekian program itu sangat menarik, Komandan. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, barangkali meskipun Komandan baru 2 minggu di sini, tentu melihat bagaimana tantangan yang akan dihadapi, melihat karakter masyarakat yang ada. Seperti apa kira-kira untuk kita meramu ini? Mungkin kalau baru 2 minggu saya lebih suka nyebutnya sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu tuh lebih terkesan bagi tiang itu saya harus segera berbuat. Kemudian berikutnya apa nih yang menjadi tantangannya? Yang pertama adalah tentunya Karangasem ini punya
karakter alamnya yang perbukitan gitu. Perbukitan, terus kemudian berikutnya ketinggian gitu. Kami ada beberapa yang menurut kami itu bukan kesulitan tapi tantangan bagi saya untuk mendapatkan lahan-lahan yang ideal untuk pendirian koperasi merah putih seperti itu. Memang beberapa yang kita terima seperti lapangan seperti kita harus melakukan cut and fill lahan gitu nih, karena tidak yang tersedia lahan yang diberikan kepada kami untuk pembangunan jauh dari kondisi ideal yang landai. Ya kami terpaksa lakukan adalah menguruk tanah itu terlebih dahulu, ataukah memang itu kalau sebuah itu mungkin bukit gitu ya, terpaksa kami pangkas gitu. Karena ini faktor geografis yang Faktor ada. geografis, tapi tetap kita jalan pokoknya, demikian. Ya. Masyarakat kini melihat TNI tidak sebatas-batas menjaga kedaulatan negara. Tetapi masyarakat juga melihat bahwa TNI hadir untuk membantu masyarakat. Kira-kira apa filosofinya ini yang mendasar ini? Filosofinya ini begini, Blit. Kami menyadari TNI itu adalah berasal dari rakyat. Jadi TNI itulah tentara rakyat. Kami berasal dari rakyat itu sendiri. Dari ibunya ya rakyat itu sendiri. Nah, sehingga ketika rakyat punya permasalahan, rakyat punya kesulitan, maka kami pun punya kewajiban untuk memberikan sebuah solusi. Ada sebuah doktrin yang kami punya, 8 wajib TNI, kami harus bisa menjadi solusi dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Karena kami sadar bahwasanya kekuatan yang paling besar di kami itu adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat itu sendiri. Itu filosofinya. Maka kami siap kalau memang ada perintah untuk mau itu mungkin sumur bor, kami siap untuk itu. Karena kami tahu sekali maksud daripada tujuan baik itu adalah untuk mengatasi kesulitan rakyat itu sendiri. Demikian. Adakah prinsip yang komandan selalu jalankan ketika prajurit turun langsung menemui masyarakat? Jadi ini saya harus push semua semangat prajurit karena mereka bekerja itu kadang di terik matahari dengan medan yang mungkin terjal, cukup jauh dari rumahnya, demikian, dan kami tuntut memang mereka untuk selalu mengerjakan setiap perintah itu dengan cepat. Jadi kami mendorong untuk prajurit itu punya kedisiplinan, punya kekompakan. Karena semua pekerjaan yang berat yang kita akan laksanakan dengan tantangan-tantangan itu, kalau tanpa kekompakan, tanpa kedisiplinan, tanpa keuletan, kayaknya akan susah ya. Bisa molor pekerjaan itu. Demikian, maka kami terapkan tentu kedisiplinan. Dan kami harus yakinkan bahwasanya apa yang mereka kerjakan itu adalah kebermanfaatannya itu dirasakan oleh banyak orang. Masyarakat akan tersenyum ketika sumur bor itu bisa ada airnya. Masyarakat akan tersenyum ketika jembatan yang dulunya tidak ada kemudian jadi jembatan. Anak-anak siswa akan tersenyum. Ketika melihat senyuman-senyuman itu, saya yakin prajurit saya akan tersentuh jiwanya dan mungkin akan memompa semangatnya dia lagi. Demikian. Bisa dikatakan begini, Dan, bahwa pengabdian dilakukan TNI saat ini bukan semata-mata mengatasi persoalan yang ada saat ini, tapi membentuk kemandirian ke masa depan. Bisa dikatakan begitu, kesimpulan seperti itu? Sangat benar. Kita berbuat sekarang, membangun jembatan, membuat sumur bor, membangun koperasi. Itu tidak hanya berbicara 1 tahun ini. Kita tentunya punya cita-cita. Bangsa kita harus menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Kita mulai dari desa dulu nih. Kita mulai dari desa, pembangunannya dari desa. Kemudian kita selalu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan itu. Gotong royong, kerja bakti. Karena rohnya itu di situ. Taksunya di sana. Ketika masyarakat bersama-sama dengan kita membangun jembatan, maka ada rasa memiliki, maka muncul keinginan untuk merawat. Sekarang kita masuk ke gini, sesuai dengan program di awal itu, Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Ini ramai belakangan. Nah, Karangasem seperti apa sih Koperasi Merah Putih ini? Bisa dipaparkan berapa sudah terbentuk, bagaimana progresnya? Baik, untuk Koperasi Merah Putih saat ini kita ada targetnya ada 15. Namun kami diberikan target pada bulan Agustus ini sudah harus 10 titik yang sudah 100%, dan kami akan pastikan itu bisa kami
kerjakan demikian. Di sini untuk lokasi-lokasinya ada beberapa desa karena tergantung daripada ketersediaan lahan itu, demikian. Ada di Kertanegara, ada yang di Karangsokong, gitu nih, ada yang di Sidemen, gitu. Nah, kami memulai membangun adalah jika ada ketersediaan lahan, yang dimana tidak ada permasalahan dalam ketersediaan lahan itu, demikian. Baru bisa kita bangun. Dan harapannya ke depan adalah baik itu pemerintah desa, ataukah mungkin kabupaten, ataukah mungkin juga provinsi, kami harapan sekali kalau ada ketersediaan lahan, mohon untuk kita bisa sama-sama untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih untuk kepentingan kesejahteraan daripada masyarakat desa kita. Demikian. Kalau boleh saya bertanya sederhana saja, Komandan. Kenapa Koperasi Merah Putih ini menjadi program strategis? Bisa dijelaskan, Komandan? Niki, terima kasih untuk pertanyaan. Keren kali nih pertanyaan, Bli. Mungkin Niki yang jelaskan sedikit. Mungkin mudah-mudahan bahasa yang kan bisa dipahami nih. Untuk kenapa bernilai strategis untuk koperasi ini. Ada sebuah permasalahan-permasalahan di masyarakat yang mungkin kita sebenarnya sudah sering dengar itu. Kelangkaan LPG, kelangkaan pupuk, kelangkaan minyak goreng, harga beras yang melambung tinggi. Nah, itu kan kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kebutuhan-kebutuhan tersebut mungkin ada yang memang sudah bersubsidi, seperti pupuk bersubsidi. Iya, betul. Kan gitu. Ada juga LPG 3 kilo yang memang sudah bersubsidi oleh negara. Namun, selama ini mungkin sasarannya belum tepat. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk kepentingannya sendiri gitu. Nah, di sini kehadiran Koperasi Merah Putih itu adalah sebagai infrastruktur negara untuk menjamin rantai pasok daripada kebutuhan pokok masyarakat itu bisa nyampe ke desa-desa. Arti sebagai rantai pasok ya. Sebagai rantai pasok. Demikian. Nah, di situ yang diharapkan sehingga ada infrastruktur negara itu sampai ke desa untuk memastikan ketersediaan daripada kebutuhan-kebutuhan pokok itu. Seperti mungkin LPG, pupuk bersubsidi, obat-obatan, kemudian mungkin seperti minyak goreng, beras, seperti itu. Dan tentu saja ada sebuah manfaat daripada koperasi itu adalah ditugaskan untuk off-taker atau membeli daripada hasil-hasil pertanian yang dihasilkan dari desa itu. Yang selama ini mungkin banyak yang memainkan harga di petani, dibilangnya jatuh lah, harganya murah, cabai murah. Nah, tentunya pemerintah nanti akan membuat sebuah ketentuan dan itu sudah tersampaikan bahwasanya akan ada harga terendah yang ditentukan oleh pemerintah untuk ngambil dari petani. Nah, inilah yang tentunya akan sangat bermanfaat buat petani kita. Demikian. Kehadiran Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, apakah dapat dipastikan ini, bahwa akan tidak membunuh pasar tradisional, termasuk juga tidak mematikan BUMDes yang ada. Pertama di Bali kan banyak BUMDes. Bisa dijelaskan? Kekhawatiran itu mungkin begini Tiang menjawab. Mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan dari apa yang Tiang sampaikan. Gitu, Niki, mungkin Tiang jelaskan sedikit sederhananya. Demikian. Baik itu BUMDes maupun mungkin warung-warung kecil tidak perlu khawatir dengan kehadiran daripada Koperasi Desa Merah Putih itu. Malah sebenarnya adalah bisa yang bersifatnya lah kolaboratif. Kami mengambil istilahnya kolaboratif nih, demikian. Nah, contoh hal kecil nih, ketika pemerintah akan memasok rantai pasokan sampai dengan Koperasi Desa Merah Putih, contohnya misalkan adalah beras, pasti akan ditentukan harga tertinggi eceran di Koperasi desa itu. Demikian. Nah, warung kecil mungkin kalau memang dia berjualan yang jaraknya mungkin sekitar ada 3 kilo dari koperasi itu, kan bisa saja membeli dari koperasi itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tentunya jauh lebih di bawah daripada harga yang beredar di pasaran. Nah, pedagang kecil bisa berjualan itu yang mungkin dusunnya atau untuk memenuhi kebutuhan dari dusunnya yang mungkin agak jauh dari koperasi itu. Dan masyarakat kan bebas mau memilih Koperasi Merah Putih sebagai tempat pembelian atau memilih warung dekat yang lebih dekat. Mungkin bedanya, mungkin ada perbedaan selisih harga. Tapi kan
apa ya, wajar gitu, jaraknya lebih dekat dengan warung tersebut, gitu. Mungkin beda-beda 1.000 apa 2.000, nggak masalah. Tapi yang jelas adalah pastikan ketersediaannya terjamin. Itu yang penting, ketersediaan. Ketersediaannya terjamin. Itu demikian. Itu paling penting. Barangkali dan berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, Komisi Desa Merah Putih ini, peran Kodim Karangasem sendiri seperti apa, Nan? Niki, apakah hanya bagaimana bertemu dengan masyarakat dengan persoalan lahan itu saja? Atau ada hal lain? Niki yang sampaikan bahwasanya kami tentunya berdasarkan daripada perintah nih kan, dari Kodam. Tentunya dari Kodam pasti ada perintah dari Mabes TNI dan Mabesat dalam hal ini. Kami perlu jelaskan di sini, kami untuk Koperasi Daerah Merah Putih ditugaskan untuk pembangunan gerainya. Seperti itu. Tentunya di sini adalah ada peran Agrinasnya di sana sebagai badan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah untuk pembangunan gerai. Nah, di sini kami bekerja, diajak untuk berkolaborasi, membantu untuk percepatan pembangunannya nih ke. Kenapa? Karena pembangunan ini kan sifatnya itu adalah di setiap desa, di setiap desa. Dan disinilah dari pemerintah memanfaatkan ataukah menggunakan daripada sumber daya yang dimiliki oleh kodim-kodim untuk mempercepat daripada program ini. Demikian. Dan ini sudah kita laksanakan perintah itu, dan seperti kemarin kita lihat sudah ada launching yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk yang Koperasi Daerah Merah Putih, dan rencananya mungkin nanti berikutnya akan ada lagi. Demikian. Itu mungkin yang kami lakukan adalah membantu mempercepat daripada pembangunan gerai Merah Putih. Perkembangan KMP di Karangasem saat ini seperti apa, Komandan? Perkembangannya untuk saat ini memang belum operasional karena masih dilengkapi dengan beberapa sarana-sarana fasilitas seperti rak. Dari 15 gerai yang ada? Dari 15 gerai. Ada 10 yang sudah, ada 9 yang sudah siap, sudah 100%. Demikian, nanti ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas di dalamnya, interiornya, seperti rak, kemudian nanti ada lagi untuk kelistrikannya, seperti kemudian ada untuk AC-nya dan seterusnya. Bertahap akan dilengkapi sehingga siap untuk dioperasikan nanti. Demikian. Belakangan saya sempat lihat juga, Komandan. Belakangan saya sempat lihat di media sosial itu bahwa Koperasi Merah Putih itu juga menyediakan simpan pinjam. Simpan pinjam, benar. Seperti apa itu? Kami sudah pernah mendapatkan sosialisasi itu dari beberapa unit usaha yang mungkin saya sebut sebagai unit usaha, ada juga simpan pinjam. Tentunya ini bukan tujuannya adalah mematikan ataukah mungkin saya bilang adalah menyulitkan bagi badan usaha lain yang juga ada peminjamannya. Demikian. Namun kita juga perlu pahami bahwasanya kita perlu melindungi masyarakat kita dari yang namanya rentenir, peminjaman online. Kan itu demikian. Banyak kan yang beredar ke arah-arah akibat dari peminjaman online, bunuh diri, banyak yang stres, banyak yang dia tertekan seperti itu. Ada yang juga mungkin terpaksa lewat rentenir dengan bunga yang tinggi seperti itu. Nah, disinilah kemudian pemerintah melihat perlu juga dalam koperasi tersebut adanya simpan pinjamnya. Sama seperti koperasi-koperasi yang pada umumnya yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Mudah-mudahan dengan adanya nanti simpan pinjam sangat membantu daripada masyarakat kita yang ada di desa yang membutuhkan pembiayaan. Kabarnya bunganya lumayan rendah, benar itu? Ya, mungkin nanti kalau itu lebih jelasnya mungkin ada instansi lain yang bisa menjelaskan, yang nggak bisa, mohon maaf yang nggak berani menjawab dulu yang sekarang. Nanti tentunya ada dinas koperasi gitu yang bisa menjawab seberapa mungkin nanti skema daripada bunganya. Dalam proses pendampingan KMP di Karangasem ini, tantangan apa yang dirasakan selama ini ketika turun ke lapangan? Nih menarik nih pertanyaan beliau nih. Tantangan apa yang kami dapatkan ketika melakukan pendampingan? Yang pertama adalah kami menyadari bahwasanya masih banyak baik itu pejabat di daerah mungkin di desa, mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang ketika kami ajak berdiskusi itu
belum memahami betul daripada arti penting Koperasi dan ini. nilai strategis daripada koperasi ini dibuat gitu. Nah, tentunya kami perlu komunikasi lebih ya, lebih perlu menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah gitu, untuk bisa memberikan pemahaman buat masyarakat kita. Demikian, terutama tentu tokoh-tokoh yang ada di desa-desa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami tantangannya itu adalah kesulitan untuk mendapatkan lahan. Kondisi Karangasem khususnya Niki, aset yang dimiliki oleh desa, mungkin maksudnya desa dinas ya, desa dinas. itu sangat terbatas. Ya betul. Karena Demikian, ada desa sangat adat di terbatas. sini. Adapun ada ukuran tanahnya kecil. Kecil ya. Adapun ada mungkin, tapi kontur tanahnya sangat menyulitkan. Adapun ada mungkin dia mungkin di bukit mungkin. Nah, ini tentunya akan tidak tidak kami secara standar itu tidak memenuhi syarat gitu. Karena kami menginginkan adalah pembangunan koperasi ini dekat dengan pemukiman. Secara luas lahan juga diharapkan tuh cukup untuk pembangunan gerai, ada parkirannya, demikian. Jadi tidak menyulitkan lah. Jadi bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Itu yang kami harapkan. Maka kami sangat ingin sekali ada keterbukaan gitu, ada komunikasi yang gayung bersambut untuk dari desa bisa menyediakan lahan untuk pembangunan koperasi Merah Putih ini. Mungkin Demikian. di studio ini bisa Komandan jelaskan sedikit bahwa kehadiran koperasi Desa Merah Putih ini dan selama ini kan masih abu-abu didengar oleh masyarakat. Ini penting rasanya Komandan bisa menjelaskan sehingga bisa menjadi bagian dari edukasi masyarakat. Nah, baik, buat masyarakat Karangasem, dimanapun berada, Niki terima kasih belinya sudah mengajak kami bersedia untuk meluangkan waktu untuk podcast di sini. Ini kami gunakan kesempatan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Karangasem tentang arti pentingnya daripada koperasi Desa Merah Putih ini. Berawal dari semua adalah sebuah solusi untuk masyarakat kita, masyarakat yang ada di pedesaan, untuk menjamin tentang ketersediaan daripada logistik yang sifatnya adalah kebutuhan pokok. Ini adalah infrastruktur negara untuk menjamin ketersediaan daripada pangan kita, ketersediaan daripada pupuk yang bersubsidi untuk petani, ketersediaan daripada LPG yang merupakan salah satu daripada energi kita untuk memasak dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, kita juga akan menjadikan sebagai koperasi Merah Putih ini sesuai dengan tujuan awalnya adalah sebagai off-taker, di mana akan membeli daripada hasil pertanian, hasil daripada perikanan yang dimiliki oleh petani di sana dengan harga tentunya, harga yang juga menguntungkan buat petani. Tidak hanya melihat profitnya saja, tapi bagaimana kebermanfaatan dan keberlangsungan daripada petani kita. Demikian. Itu mungkin dari kami penting sekali untuk bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat supaya masyarakat tidak ragu dengan kehadiran daripada koperasi Desa Merah Putih. Baik, Komandan. Tadi selain bahwa negara menghadirkan koperasi Desa Merah Putih, itu selain juga menjaga kedaulatan pangan yang ada, betul, ketersediaan bahan yang ada. Terus bagaimana cara membangun kepercayaan kepada masyarakat ini bahwa koperasi ini benar-benar milik masyarakat? Bagaimana caranya ini? Yang pertama, sosialisasi itu penting. Makanya mudah-mudahan kami tidak sendiri untuk mensosialisasikan itu. Teman-teman seperti Beli juga bisa membantu kami mensosialisasikan itu menggunakan sumber daya yang Beli punya. Teman-teman media bantu kami untuk bisa memberikan pemahaman pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagus-bagusnya sebuah kebijakan bisa saja terjadi penyimpangan di lapangan. Silahkan dari teman-teman, dari media, gunakan pengawasan media itu untuk kemudian memberikan feedback sebagai alat untuk mengawasi. Demikian. Ya tentunya, ayo kalau memang mengawasi harus dengan tujuan yang baik. Kan demikian. Supaya masyarakat mendapatkan pemberitaan yang betul-betul jujur tanpa ada faktor-faktor lainnya. Silahkan
Kalau ada penyimpangan, mungkin nanti penerapannya ada kekeliruan dari yang sebenarnya yang menjadi kebijakan umum daripada maksud baik daripada pemerintah, tidak terjadi penyalahgunaan. Silahkan diawasi bersama-sama. Dan pun pasti nanti pemerintah menerapkan namanya transparansi demikian dalam tata kelola koperasi tersebut. Penggunaan semua menggunakan digital sehingga bisa diketahui oleh publik demikian. Nah itu mungkin saya yakin karena saya sudah pernah membaca bagaimana daripada koperasi ini untuk membangun daripada kepercayaan terhadap publik itu. Mungkin demikian jawaban dari Tiang, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan beliau tadi. Mungkin kita berandai-andai ini, seandainya koperasi Merah Putih, Desa Merah Putih bisa berjalan sesuai dengan harapan. Harus. Kira-kira perubahan apa yang paling akan dirasakan masyarakat desa ini? Paling gampang nih aja. Kalau nanti itu sudah operasional dan itu merupakan sebuah tempat untuk rantai pasok, maka masyarakat akan mendapatkan LPG dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Beras juga sama. Kan demikian. Minyak goreng juga sama. Berhak dong masyarakat di desa untuk mendapatkan harga yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, paling cepatnya dirasakan seperti itu. Tanpa ketakutan mungkin dari warung-warung kecil. Tidak akan. Saya yakinkan pasti tidak akan. Demikian. Percaya. Ya, bisa dikatakan kehadiran KDKMP ini bagian dari bagaimana untuk membatasi pergerakan spekulan untuk memainkan harga. Bisa dikatakan begitu, Komandan? Ya, dari tadi saya tidak menghadirkan kata spekulan. Takutnya ada yang tersinggung. Kan gitu ya. Takutnya ada yang tersinggung nanti kalau saya ini kan. Tapi yang jelas adalah kita lindungi masyarakat kita dari orang-orang yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadinya, untuk keuntungannya dia sendiri saja, tapi mengabaikan daripada perlindungan terhadap masyarakat kita, seperti ketersediaan bahan-bahan pokok. Demikian. Itu mungkin beli. Demikian. Kira-kira seberapa penting dan kolaborasi TNI dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat tentunya, agar koperasi ini tidak berhenti hanya sebagai program administratif saja. Baik, mungkin saya tiap berusaha menjawab nih, Ini pertanyaannya cukup sulit juga nih. Oke, kita jawabnya begini mungkin. Bagaimana kolaborasinya? Selama ini kita memang tidak mungkin kita mengerjakan dan berhasil menyelesaikan pekerjaan ini tanpa kolaborasi. Pemerintah daerah dalam hal ini Karangasem itu tentunya saya repotin gitu ya, dan mau direpotin ternyata ya, dalam hal membantu kami untuk menginstruksikan kepada jajaran di desa untuk membantu kami dalam hal ketersediaan lahan itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi kami itu menggunakan apa? Jasa tukang. Ya, dalam pembangunan gerai. Dalam pembangunan gerai itu. Kami yang pertama kami adalah kami manfaatkan tukang-tukang yang dari lokal lingkungan, dari masyarakat setempat. Demikian, untuk kami ajak serta. Karena kami yakin bahwasanya apapun yang kami kerjakan harus juga membawa kebermanfaatan. Demikian. Untuk masyarakat itu. Mungkin dari mulai adalah kebutuhan untuk tukang, material. Kami perlu pasir dong. Kan dari sini pasirnya. Itu contohnya. Maka disitulah kemudian kami perlu berkolaborasi. Untuk yang menyediakan pasir, untuk yang menyediakan tukang, termasuk juga hal-hal yang lain. Demikian. Itu yang mungkin kolaborasi kami dan kami butuhkan. Kami sangat mengerti arti penting daripada kolaborasi itu. Demikian. Masih persoalan KDKMP ini. Apa pesan Komandan terhadap pengurus koperasi untuk menjaga transparansi sehingga membuka ruang kepercayaan kepada masyarakat? Yang pertama tentunya nanti pengurus koperasi pasti akan mendapatkan pembekalan-pembekalan sebelum nanti koperasi itu dioperasionalkan. Mereka akan mendapatkan SOP-nya. Mereka akan mendapatkan pelatihan-pelatihan, skill, keterampilan,
mungkin bagian keuangan, pembuatan laporan keuangan dan yang lainnya. Demikian. Jadi dari skillnya pasti mereka akan dipersiapkan. Kemudian berikutnya adalah akan dibangun sebuah sistem tentunya. Yang saat ini pasti semua harus berbasis digital. Kan demikian. Kalau sudah berbasis digital, maka akan membuka transparansi dan keterbukaan buat publik. Nah, koperasi pun juga pasti memiliki sebuah ADART, ada namanya rapat anggota. Nah, disitulah kemudian anggota koperasi nantinya bisa meminta pertanggungjawaban dari pengurus koperasi, bisa menyampaikan sebuah mungkin pertanyaan-pertanyaan kepada pengurus koperasi. Disitulah kemudian ada mekanisme adalah pengawasan langsung dari anggota koperasi itu sendiri, dari masyarakat desa itu sendiri. Demikian. Nah, itu mungkin sehingga kenapa kok skemanya yang dipakai adalah koperasi? Karena koperasi kita yakini adalah sebagai sokoguru ekonomi kita. Itu adalah bentuk daripada badan usaha yang sangat tepat untuk Indonesia. Demikian. Baik pemirsa, kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah bagaimana kesejahteraan air bersih. Nanti akan kita bahas lagi bersama Bapak Komandan Kodim 1623 Karangasem. Tetap di Koplar. Melangkah pasti, angkatan darat putra berdiri di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Bakti, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila, teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Setiap perkasa, gagah perwira, jayalah angkatan darat. Mungkin kita beralih diskusi kita dan pantauan saya pribadi selaku jurnalis, mungkin teman-teman juga sempat memantau bahwa belakangan Kodim 1623 dan kelihatan sangat begitu rajin sekali membuat sumur bor, terutama di daerah-daerah yang kering air. Apa sih sebenarnya yang dicari ini, Dan? Yang dicari air untuk rakyat. Air untuk rakyat, ya. Iya, itu yang dicari. Kita mendengar jeritan rakyat kan gitu. Ada yang dia harus beli air tangki mungkin 300.000. Kalau yang dekat mungkin 150.000. Nah, dari sanalah, dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat desa tentang sulitnya ketersediaan air, melihat mungkin secara alamnya ya, secara geografisnya memang sulit. Nah, disitulah kemudian kami dapat mandat ini. Dan ini juga menjadi salah satu program prioritas, ya? Betul. Ini dapat mandat langsung kami dari Bapak Kasat untuk bantu kesulitan rakyat melalui program sumur bor. Ada pipanisasi juga namanya. Cuma yang kami kerjakan sekarang inilah sumur bor, karena yang agak cocok yang di Karangasem ini adalah sumur bor itu. Demikian. Bisa dihitung berapa titik sudah sumur bor dibangun oleh sumur TNI? bor ini yang saat ini yang saat ini yang tahap kedua nih, kita punya ada 10 gitu. Untuk yang di beberapa desa, ada yang di Dude gitu, ada yang di Selat, ada juga mungkin yang di ya kebanyakan di daerah-daerah seperti Kecamatan Kubu nih, yang di sana. Yang kami jadikan sebagai sasaran utama adalah memang di sana butuh sekali untuk ketersediaan air itu. Demikian. Sebelumnya sebenarnya sudah ada program kami yang saat ini yang kami kerjakan itu adalah yang 10 titik itu. Sebelumnya sudah ada, bukannya sekarang ini saja. Pantauan saya sampai di Munti Gunung juga sudah ada. Demikian. Sebelum melakukan pembangunan sumur bor, nah, barangkali ada proses yang dilakukan bagaimana menentukan desa ini. Ada nggak penelitian itu? Pasti. Kita perlu teknologi. Kita menggunakan jasa dengan peralatan geolistrik.
untuk menentukan di mana tepatnya kita mengebor. Jadi ibaratnya kalau bilang itu dirongsen dulu nih perut bumi gitu. Dirongsen untuk mendapatkan apakah di sini ada titik airnya, berapa kedalamannya untuk mendapatkan air itu. Karena kalau bisa itu tidak hanya kecil, kalau bisa yang cukup besar ketersediaannya di sananya. Nah, baru kemudian sudah yakin baru kita mulai untuk langkah pengeboran itu. Demikian. Artinya begitu sekali kita melakukan tes, airnya ada baru dibor. Iya, harus diyakinkan dulu supaya tidak mengulang gitu, demikian. Mungkin ketika masuk ke desa untuk melakukan pengeboran ada penolakan dan atau gimana? Sempat ada penolakan? Nggak ada. Kalau untuk sumur bor ini nggak ada yang menolak. Mereka butuh, mereka malah butuh. Cuma memang kami dalam hal sasaran itu tentunya melihat dari seberapa banyak kebermanfaatannya, seberapa warga atau kakak yang akan mendapatkan kebermanfaatan daripada pembuatan sumur bor di lokasi tersebut. Jangan cuma hanya beberapa kakak saja, tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya. Demikian, sehingga betul-betul manfaatnya itu adalah untuk banyak orang, dipakai bersama, dirawat bersama, demikian. Artinya sumur bor yang dibangun itu bukan hanya semata sebatas untuk kepentingan rumah tangga ya? Tidak. Ada dimungkinkan untuk pertanian dan? Sangat, sangat bisa. Contoh misalkan untuk peternakan, yang punya sapi, ya kan butuh air minum. Yang mungkin di sekitaran daripada rumah masyarakat itu ada yang mungkin menanam cabai, sayur mayur, kan bisa dialiri dari sumur bor itu. Jadi tentunya akan bermanfaat juga untuk pertanian dari masyarakat di situ, untuk peternakannya juga ya. Siapa tahu ada yang punya kolam gitu kan, mungkin melihara lele atau mungkin melihara ikan lainnya, kan juga bisa dimanfaatkan dari ketersediaan air yang dari sumur bor itu. Bukan hanya rumah tangga nih. Biasanya setiap satu titik sumur bor yang dibangun itu berapa kakak itu yang? Itu kami punya data nih, bisa sampai dengan ada yang 100 kakak bisa memanfaatkan. Demikian. Tergantung daripada kami kan mencari lokasi dulu. Pertama adalah permintaan tentu dari masyarakat. Kami melihat dulu, oh ya ini ada 100 kakak yang memanfaatkan. Oh cocok nih, silahkan kita akan coba cari pakai geolistriknya itu kita di sana. Kemudian tapi satu yang kami minta, tolong dimanfaatkan bersama-sama, dirawat bersama-sama. Kan tujuannya itu. Demikian. Tentunya kan ini juga menjadi tantangan Komandan jujur aja ketika membangun sumur bor bisa. Terus perawatannya seperti apa, Nak? Perawatan. Apakah TNI hadir juga ikut merawat? Apa diserahkan? Nah, mungkin begini. Kami memang membuatkan, kami bantu membuatkan. Mungkin kalau mungkin masyarakat menunggu, mungkin tunggu dulu ada mungkin punya dana oleh kan lama itu nggak jadi. Makanya kebetulan ada program dari Bapak Kasat untuk pembuatan sumur bor ini. Ini keberkahan nih. Demikian berawal dari apa? Dari permasalahan yang ada di masyarakat. Kami diperintahkan untuk ayo cari solusi bagaimana supaya masyarakat keluar dari kesulitannya. Nah, bagaimana perawatannya? Ketika ini untuk kebersamaan, maka kami harapkan di masyarakat tersebut ada tim pengelolanya. Tim pengelola. Harapan dia. Kita yang dorong itu buat tim pengelola mungkin terdiri dari 5 orang. Gitu Nanti dari 5 orang ini tentunya dari kesepakatan masyarakat tersebut. Nah, tim tersebut diharapkan memiliki kewajiban untuk memelihara. Contohnya misalkan kalau perlu perawatan mesin, mungkin dirawat. Kalaupun nanti ke depannya perlu ada mungkin perbaikan, mungkin masyarakat di sana muncul gotong royong. Kan gitu. Keluar mungkin untuk bisa untuk bersama-sama memperbaiki alat itu supaya bisa digunakan terus-menerus berkelanjutan berkesinambungan gitu. Demikian. Nah, itu dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi yang membuatkan nggak apa-apa TNI dulu yang buat. Iya, betul. Nah, betul itu. Dan ini juga gayung bersambut Komandan. Bagaimanapun juga pemerintah Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Gusti Putu Parwato dan Pandu Prapanca-Lagosa, titik fokusnya adalah persoalan air. Bagaimana kolaborasi antara TNI sendiri dengan pemerintah daerah dalam pembangunan air berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat ini, Dan? Yang pertama kan seperti kami ya ketika melakukan sebuah pendataan tentunya kan kami juga memerlukan pendampingan. Contoh babinsa saya dengan kepala desa setempat. Kan gitu. Data itu harus kami terima. Kami ajak kemudian
dari bawah bottom up dia. Nah, kemudian berikutnya dari Bapak Bupati juga menjamin bahwasannya mendukung daripada apapun semua program yang dari TNI. Karena Bapak Bupati paham betul bahwasanya program ini apa ya? Kok dibilang itu ya sama tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Mencari jawaban solusi untuk kesulitan masyarakat. Demikian. Itu Dan sejauh ini kolaborasi kami dengan Pemda Karangasem sangat baik, dan itu terus kita rawat, kita jaga, demikian. Dan persoalan air, Karangasem menjadi isu tahunan, terutama di Kubu. Harapannya ke depan, mudah-mudahan dengan sinergitas program pembangunan menyangkut persoalan air yang dilakukan TNI dengan pemerintah daerah bisa terus berjalan. Terus berjalan, betul. Mungkin ke depannya seperti apa? Apakah ada program ini juga, Nda? Kami berharap ini terus berlanjut. Makanya saya menugaskan daripada Babinsa, Pak Dan Ramil, selalu perbaharui data, update data, jangkau lagi yang pelosok-pelosok. Temukan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terutama tentang ketersediaan air ini. Untuk kita jadikan untuk sasaran-sasaran berikutnya. Tidak hanya berhenti pada bulan ini, tidak hanya berhenti di tahun ini, untuk berikutnya. Demikian. Dan kami siap untuk kemudian melakukan pembuatan sumber baru itu sejauh itu memang untuk kebutuhan masyarakat. Demikian. Dan kami pun tentunya akan melaporkan kepada Komando Atas, kepada Mabes Angkatan Darat. Dan itu sejauh ini program itu akan terus berlanjut. Bukan hanya berhenti di tahun ini, akan terus berlanjut. Demikian. Saya juga sangat bahagia melihat sebuah video yang sempat saya lihat, bagaimana keceriaan anak-anak sekolah ketika TNI membangun sebuah bor bisa itu kebahagiaan luar biasa. Betul. Betapa mereka sulitnya mencari air bertahun-tahun, akhirnya mereka dapatkan. Artinya TNI hadir bukan sebatas menyangkut bagaimana tugasnya sebagai menjaga kedaulatan rakyat. Bagaimana kehadiran TNI terhadap kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi persoalan pembahasan kita ini. Mungkin kita masih banyak program-program yang dilakukan TNI terhadap Karangasem. Pemirsa, tetap di Koplar. Maju melangkah pasti, angkatan darat putra berdiri di bawah Panji Garuda Sakti, Kartika Eka Basi, Sabta Marga Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga. Kembali dan berkaitan dengan sumur bor. Bisa nggak dihitung kalau sekali ngebor itu berapa personil yang terlibat? Atau ada sip-sipan? Kalau untuk yang personil, yang pertama kan memang diawali dulu dari proses pendataan. Untuk pendataan mungkin Babinsa kami ya kadang dibantu mungkin satu orang untuk memastikan lokasi itu. Kemudian untuk mendapatkan data dari desa juga. Kemudian berikutnya ketika kita mulai untuk mengebor, mulai untuk ini kita kegiatan pengeborannya itu tentunya perlu ada operator yang mesinnya itu. Operator mesin. Nah, operator mesin ini tidak serta-merta harus TNI, tidak. Kami juga mengajak serta pihak yang memiliki alat itu. Demikian kita bayar jasanya. Kita bayar jasanya. Ada melibatkan pihak ketiga ya? Iya, kita melibatkan daripada orang yang punya jasa. Jasa itu ya. Tentu pengawasannya dari kita. Dari kita ya. Demikian. Ya, dari kita untuk pengawasannya supaya apa? Supaya target waktunya bisa sesuai. Ya betul. Kan gitu demikian. Harus ada pengawasan dari kami. Kadang kita tempatkan untuk yang jelas Babinsa setempat tuh jelas. Jadi pengawasnya itu demikian karena saya memanfaatkan adalah mata daripada Babinsa saya di lapangan untuk memastikan progresnya itu berjalan, kemudian bisa tepat waktu, tidak molor gitu. Demikian pengerjaannya. Daerah tersulit untuk melakukan pengeboran tentu selain Kubu mana? Karena bebatuan di sana. Kalau yang paling sulit yang selama ini yang mungkin sampai dengan patah-patah ya di Kubu itu. Sampai ada patah-patah gitu. Iya, sampai 2 kali patah ininya mata bornya. Gitu. Tapi ya saya sampaikan begini, Pak, kalau air ini bisa muncul, Pak,
patahnya bor itu bisa terbayarkan dengan senyuman anak-anak yang betul. akan mendapatkan air dari sana. Senyuman ibu-ibu yang mendapatkan air dari sumur bor ini. Jangan patah semangatnya, Pak. Mata bor boleh patah, tapi semangatnya nggak boleh patah. Dan itu bisa akhirnya. Nah, harus dong. Dan ini kebahagiaan akhirnya ya. Nah dong, ini kita akan melihat kebahagiaan dari banyak wajah orang gitu. Ya betul. Demikian. Betul ya. Ya masa leluhur kita aja bisa bangun candi Prambanan Borobudur, masa nggak sumur bor bersih singedang? Patah 2 bor, patah semangat. Jangan patah semangat. Gitu. Dan akhirnya bisa itu nah. Bisa, terbukti itu. Demikian, harus punya keyakinan. Terbayarkan. Ya, kalaupun ibaratnya hasil daripada ini mungkin ya ada ini mungkin sudah beberapa kali itu mungkin tidak bisa, ya kita coba berpindah sekian meter mungkin dari lokasi tersebut. Demikian. Dan saya yakin kalau memang ini tujuannya untuk kebaikan, banyak yang mendoakan. Masyarakat pasti mendoakan itu. Sudah jelas itu pasti mendoakan. Ya. Keberhasilan itu. Demikian. Kalau sumber bor akan menghasilkan kehidupan baru bagi masyarakat. Tapi di titik ini TNI juga punya program bagaimana membangun sebuah jembatan sebagai akses ekonomi masyarakat. Seperti apa itu perjalanannya? Nah? Ini kan bermula memang semua kami diberikan perintah ya. Kita pernah mendengar di mana Bapak Presiden itu ketika membuat program ini berawal dari permintaan dari anak-anak sekolah yang dulunya kita pernah lihat di YouTube gitu kan. Betul. Sekolah harus menggunakan perahu, mau sekolah harus ibaratnya melambung dulu, kalau dibilang jauh dulu lewat muter dulu sekian kilo dia jalannya karena nggak ada jembatan akses jalan itu. Masa sih kita harus membuat anak-anak kita itu mau sekolah aja seperti itu gitu sulitannya. Disitulah kemudian tersentuh daripada hati dari Bapak Presiden. Rasa sayangnya itu tersentuh. Kemudian memerintahkan kami kepada TNI yang dinilai Bapak Presiden itu pasti bisa dan harus bisa untuk mengerjakan ini. Demikian. Itu bermula. Makanya ketika kami memahami itu sebagai sebuah tujuan yang mulia, kami siap melaksanakan perintah itu untuk membangun jembatan. Kenapa harus jembatan Garuda, nggak ke jembatan Merah Putih? Bukan, kenapa harus jembatan Garuda? Kenapa tidak Merah Putih? Supaya bisa terbang setinggi-tingginya. Mantap. Bisa terbang setinggi-tingginya. Anak-anak dari desa kita kepakkan sayap-sayap Garuda itu. Iya, betul. Ya kan? Supaya perekonomian kita terbang juga, Pak. Karena menjadi akses ekonomi masyarakat. Karena jadi akses ekonomi masyarakat. Banyak yang akan bermanfaat dari sana. Kalau di Karangasem berapa jembatan Garuda sudah dibangun? Nah, saat ini Niki memang untuk ya syukur juga sebenarnya karena saat ini kalau banyak berarti kan selama ini berarti banyak sekali frustasi kita sudah cukup baik sehingga kami saat ini mengerjakan 4 titik saja. Di mana saja itu? Ada yang di Seraya, ada yang di Manggis itu sudah selesai. Dan kemarin diresmikan. Itu ada di Bukit gitu ya, ada di Dude. Ada di Dude. Itu untuk 4 titik pengerjaan jembatan Garuda. Itu tentunya melibatkan masyarakat ya. Pastinya. Kalau itu melibatkan pihak ketiga, berapa anggaran yang? Waduh, ini nanti ada yang nggak enak saya itu kan. Yang jelas kami diberikan dana atau untuk anggaran untuk mengerjakan itu, kami tetap akan optimalkan. Demikian untuk anggarannya itu sebut sehingga bisa tentunya ini sudah dihitung berdasarkan ada RAB-nya, ada review-nya itu sudah dilakukan. Ada sistem mekanisme dari mulai kita membuat RAB awal, kemudian ada review-nya, kemudian berikutnya kami disetujui untuk gambarnya disetujui dan tentunya juga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal kami. Demikian. Itu ada. Karena yang saya lihat ketika jembatan Garuda yang di Airport Manggis itu lumayan panjang, ada kalau nggak saya melangkah itu ada 15 langkah kaki saya. Betul. Itu luar biasa kalau misalnya melibatkan pihak tiga, anggaran sangat besar itu. Tapi kalau dengan TNI tentunya ini jiwa korsa kembali dibangun. Ini beli aja deh yang menilai ya. Biarlah masyarakat aja yang menilai. Saya tidak usah menjelaskan bahwasanya
kami mengerjakan sepenuh hati. Ya, kami mengerjakan sepenuh hati. Kami tidak mencari keuntungan. Demikian. Yang keuntungan kami adalah senyuman dari masyarakat. Ketika itu selesai, anak-anak sekolah bisa berjalan dengan aman melewati itu, pulang sekolah mereka juga menggunakan akses itu. Ibu-ibu yang mungkin pakai sepeda motor juga aman melintas membawa barang dagangannya. Petani yang membawa gabah juga aman. Ada senyuman di mereka. Itu keuntungan kebahagiaan TNI. Di situ kebahagiaan kami. Iya. Berapa bulan dikerjakan itu? Itu kami 90 hari. Kalau 90 hari berarti sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Demikian. 3 bulan ya. Nah, memang ada tantangannya, Bli. Seperti apa itu dan kalau boleh tahu? Iya. Cuaca. Ya. Ya, Tukan itu ya. Tukan itu ya. Aliran sungai itu ya. Iya, aliran sungai satu. Kalau udah cuaca hujan, aliran sungai kan terpaksa kita ya nunggu surut dulu. Kadang mungkin ibaratnya kalau hujan deras kita juga nggak bisa langsung mungkin nyemen, nanti kan perlu kering juga semen. Dan itu betonisasi juga nanti. Iya, betul. Jadi memang tantangan kita adalah cuaca itu. Ya dumogi lah. Kalau ini memang untuk masyarakat, saya pikir juga pasti banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan supaya bagaimana lancar semua pekerjaan TNI-nya gitu. Dan hasil saya turun sempat testimoni masyarakat, sangat berterima kasih. Karena itu jembatan ditunggu dari tahun ke tahun, menghubungkan 2 desa itu. Anak-anak sekolah, kadang-kadang dulu sekolah di sana harus melewati sungai. Lewat bawah. Itu rawan dulu. Sepatu basah. Kadang kalau misalkan kepleset bajunya yang basah. Ada yang terlambat ke sekolah, opa aja gurunya. Padahal karena sebenarnya menyeberangi sungainya gitu. Demikian. Selain TNI, apakah melibatkan masyarakat dalam pembangunan itu? Betul. Kami kalau misalnya ada tempe gitu nih, ada banjar gitu, kami biasanya pasti akan menyampaikan kepada kliennya. Masyarakat bisa bantu kami. Kadang masyarakat tuh membantu tuh mungkin kami nggak harus tenaga. Kadang keluar kopinya datang. Kadang keluar pisang goreng datang. Itu kan butuh support dari masyarakat itu. Tapi jelas ada tenaga dari masyarakat yang membantu kami. Demikian. Cuma kan kami tidak bisa karena mereka juga memiliki profesi. Kapan waktu-waktu tersedianya untuk bisa kami ajak? Ayo, karena penting untuk mengajak masyarakat. Disinilah pentingnya gotong royong itu. Gotong royong. Ada komunikasi antara kami dengan masyarakat. Mendengar keluhan, mendengar tanggapan positif, mendengar daripada harapan mereka di situ. Pada saat gotong royong itu sambil ngopi. Nah, demikian. Kali Komandan, ketika jembatan ini sudah dibangun, jembatan Garuda ini sudah dibangun, perubahan nyata yang dirasakan masyarakat seperti apa sih, Komandan? Perubahan nyata, yang jelas, ya kami bersyukur itu banyak yang berterima kasih yang itu banyak yang berterima kasih. Kemudian berikutnya, sangat jelas terlihat bahwasanya apa? Anak-anak itu nggak perlu khawatir lagi ketika mau sekolah. Demikian, mereka jalan dengan aman, bergandengan, bersama-sama gitu. Tidak perlu lagi ada yang harus ngangkat sepatunya, lepas sepatunya dulu, mau nyeberangi sungainya. Itu nggak ada lagi guru yang mungkin, wah anak saya telat belajarnya karena harus menyeberangi sungai, gitu. Itu udah nggak ada lagi permasalahan-permasalahan itu. Demikian, jelas itu nyata itu. Setelah masyarakat merasakan seperti itu, bagaimana perasaan Komandan? Bahagia yang ada di situ. Artinya bisa menuntaskan itu ya, kesulitan masyarakat itu ya. Menjadi solusi, bisa memberikan solusi untuk kesulitan rakyat. Dan itu kebahagiaan tertinggi seorang TNI ya. Di situ kebahagiaannya. Kan kami dari rakyat. Ya. Mungkin Komandan, sebelum kita beralih ke topik lainnya, Komandan, dari 3 hal tadi kita lihat bahwa menyangkut persoalan koperasi Merah Putih, yaitu sumur bor dan ini jembatan. Semuanya ini saling berkaitan ini, Komandan. Koperasi menyangkut kedaulatan ekonomi. Sumur bor soal kehidupan masyarakat. Dan jembatan konektivitas. Tentunya kehadiran TNI ini bukan kehadiran semu. Nah, bagaimana mengawalnya untuk langkah ke depannya ini? Ketiga program ini ya. Kami meminta tetap yang pertama adalah satu, kolaborasi yang positif antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat. Di situ kolaborasi itu harus kita jaga. Yang kedua adalah kami harus sangat
memandang penting untuk masyarakat memahami kenapa ini dibangun, kenapa dibangun Koperasi Merah Putih, kenapa dibangun jembatan, kenapa dibangun sumur bor. Tidak ada tujuan lain selain adalah bagaimana membawa kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat kita, untuk rakyat Indonesia, terutama yang di wilayah Karangasem. Ketika masyarakat sudah memahami itu sebagai sebuah kebermanfaatan, saya yakin doa dari masyarakat atau doa dari rakyat yang ada di Karangasem itu pasti akan memberkati kami kepada TNI. Karena rohnya kami adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat itu. Di situ kekuatan kami. Tentunya ini kembali kepada kolaborasi. Kolaborasi. Terjadi kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tentunya menjadi harapan baru terhadap keberhasilan Karangasem. Apakah Komandan bisa melihat seperti itu? Sangat. Saya pikir adalah visi misi ataukah program-program dari pemerintah daerah sama tujuan kita. Bagaimana mewujudkan cita-cita nasional kita, mensejahterakan rakyat kita. Kan demikian. Bagaimana memajukan daerah ini? Karena kalau Karangasem maju, Indonesia tentunya akan berdampak untuk majunya bangsa kita. Maka kita awali dari Karangasem ini. Dari desa kita awali. Membangun apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Untuk ekonominya, untuk ketersediaan pangannya, airnya, kemudian adalah konektivitas. Ya, penghubung. Demikian supaya apa? Supaya lalu lintas lancar, perekonomian lancar, jalur logistik lancar. Demikian. Tentunya ini berdampak sangat signifikan untuk kemajuan daripada Kabupaten Karangasem. Demikian. Untuk ke depan barangkali Komandan, untuk ke depan. Barangkali Komandan bisa melihat bahwa ke depan potensi apa yang layak dikembangkan buat Karangasem sehingga bisa mensejahterakan masyarakatnya. Selain 3 program tadi. Baik. Jadi Karangasem ini memiliki potensi yang menurutnya adalah alamnya. Diberkati dengan alam yang menurutnya bukan ini, tapi berkah sebenarnya buat Karangasem. Ada laut, kan gitu. Ada juga kemudian berikutnya adalah gunung, kan demikian. Terus kemudian pertaniannya juga bagus. Sektor pariwisatanya sepertinya juga bagus. Kami melihat adalah ada kolaborasi yang bisa, ayo kita sama-sama kerjakan. Itu dari sisi kami yang kami bisa bantu. Karena sifatnya adalah kami ketika kolaborasi itu adalah bukan kami yang paling hebat. Ya, betul. Kami melengkapi daripada apa yang mungkin kekurangan dari yang lainnya. Kami juga punya kekurangan yang perlu dilengkapi oleh yang lain. Itulah kolaborasi. Kami punya semangat, kami punya sumber daya, demikian. Kami juga punya jejaring, demikian. Itu yang kita manfaatkan, seperti itu. Saya pribadi punya keyakinan begini, Komandan. Kodim 1623 sendiri, tentunya saya berkeyakinan punya program lain untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Silakan. Saya punya keyakinan seperti itu. Kodim pasti akan punya program. Tidak cukup sampai situ. Pasti. Seperti apa itu? Nah, saya tentunya harus mendengar dulu apa yang dibutuhkan masyarakat. Bermula dari sana dulu. Bukan apa yang dibutuhkan sama kami. Betul. Tapi apa yang dibutuhkan sama dari masyarakat. bawah. Dari bawah. Gitu. Contoh misalkan. Pak Babinsa, kami butuh jalan. Selama ini jalannya ini nggak ada, kami harus muter. Maka dari permasalahan itu, kami bisa membuat program namanya Bakti TNI. Kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Pak Bupati, demikian, untuk bisa dengan cepat membuatkan jalan di desa yang mungkin terpelosok itu, yang selama ini mungkin belum tersentuh gitu. Nah, kami kebetulan dapat informasi itu, kami juga melihat kondisi itu, mungkin itu pun akan bisa kami jadikan sebagai program-program Bakti TNI, membuatkan membuatkan jalan, termasuk juga rumah yang layak huni atau kita sebut dengan RTLH. Kan ada juga masyarakat-masyarakat yang mungkin masih secara kondisi ekonominya lemah, sehingga rumahnya mungkin tidak layak. Itu juga menjadi sasaran program kami. Bermula adalah dari bottom up, dari bawah. Apa masalah di bawah? Itu yang kami jadikan sebagai program Bakti TNI. Demikian. Mungkin ada pesan lain untuk generasi muda Karangasem. Wah, generasi muda Karangasem nih. Yang
Boleh nih, karena sudah nggak muda lagi nih. Boleh, kita tetap muda kan? Kita tetap Iya, muda. iya. Kita Jiwa muda. Jiwa muda. Boleh umurnya ini kan, tapi jiwanya muda nih. Buat generasi muda Karangasem, teman-teman semua itu adalah masa depannya. Karangasem dan tentu masa depan buat bangsa dan negara Indonesia. Tugas-tugas teman adalah belajar saat ini. Rajin belajar, bentuk karakter yang hebat gitu. Karena kepemimpinan masa depan ada di tangan daripada generasi muda. Bukan di kami lagi. Kami harus menyiapkan teman-teman untuk menjadi generasi yang hebat. Namun generasi muda Karangasem harus giat belajar. Harus punya semangat yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi untuk bagaimana ke depannya bisa bermanfaat buat masyarakat Karangasem, memajukan Karangasem jauh lebih hebat. Demikian. Pesan untuk masyarakat Karangasem bagaimana menjaga gotong royong ini tetap terjaga kemudian untuk masyarakat kita Niki. Mungkin untuk Niki kita perlu jaga, Niki kita rawat gotong royong. Karangasem punya nilai-nilai megibung. Tolong dijaga itu, tolong dirawat itu, tolong itu dilestarikan dalam hal aspek apapun. Demikian. Nah, mungkin dalam hal dari sosial, ekonominya, semuanya konsepnya harus konsep gotong royong itu dipelihara. Sangat baik sekali. Jika kita mau gotong royong, yang awalnya kita lemah, maka kita akan menjadi kuat. Yang awalnya kita sumber dayanya kecil, kalau gotong royong kita punya sumber daya jauh lebih banyak jadinya karena kita gotong royong itu. Jauh lebih kuat jadinya. Dan kemudian metaksu dia ketika sudah berbicara gotong royong itu. Karena akan banyak orang yang akan terlibat di sana. Akan ada rasa memiliki secara bersama-sama. Ada kemudian rasa untuk merawat bersama-sama. Maka ayo rawat nilai-nilai gotong royong itu, kita jaga terus, kita pelihara terus sampai nanti ke depannya. Jangan pernah dihilangkan. Mungkin yang terakhir ini pertanyaan terakhir. Barangkali bisa dikatakan penyampaian yang jika kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan kalimat motivasi kepada masyarakat Karangasem, kalimat seperti apa yang akan komandan sampaikan kepada masyarakat? Untuk mungkin warga Karangasem, motivasi untuk warga Karangasem salah satunya mungkin satu adalah untuk generasi mudanya semangat belajar, timba ilmu setinggi-tingginya, jangan menyerah, punya daya juang. Kemudian untuk masyarakat Karangasem seluruhnya, jaga perdamaian, jaga kerukunan, tetap bersatu. Jika ada yang konflik, segera atasi. Jangan mewariskan konflik kepada generasi muda nantinya. Harus selesai di generasi kita. Rendahkan ego, pilih untuk persatuan. Itu saja untuk masyarakat Karangasem. Mau izin beli yang ada pantun dulu nih. Terakhir nih King. Membeli kain tenun di Sidemen, jangan lupa singgah membeli kain kase. Jembatan Garuda berdiri kokoh dari semen, tanda TNI dan rakyat selalu sejiwa sebahasa. Selesai itu nambah lagi nih Ki? Nambah lagi. Beli kelapa di Pasar Manggis, kelapa dikupas airnya tumpah. Terima kasih beli Parwato yang manis. Semoga Karangasem semakin maju dan berkah. Matur sukses semuanya. Luar biasa kemudian diskusi kita hari ini. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita bersama Komandan Kodim 1623 Kabupaten Karangasem, Bapak Putu Widarte. Ada hal yang banyak kita tarik dari kesimpulan dari pembicaraan tadi, bahwa kita belajar bahwa membangun daerah bukan hanya soal anggaran atau infrastruktur, tetapi juga tentang kepedulian, kolaborasi, dan gotong royong. Jembatan Garuda yang dibangun di Manggis, Selat, dan daerah lainnya bukan sebatas bangunan beton begitu saja. Ini ada semacam produktivitas, menyambungkan antar masyarakat, menyambungkan perekonomian masyarakat yang ada di desa tertentu. Begitu juga dengan sumur bor yang dibangun. Itu bukan semata-mata sekedar mendapatkan sebuah air. Di sini menjadi simbol bahwa kehidupan baru terbangun di desa yang sangat kesulitan akan air. Dan ia hadir dalam hal bagaimana menjaga kedaulatan ekonomi masyarakat misalnya. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bukan semata-mata proyek strategis yang dilontorkan oleh pemerintah pusat. Di sini ada hal yang dijaga, menyangkut ketahanan pangan, menyangkut kesediaan bahan pokok yang ada. Dan dipastikan kehadiran Koperasi Merah Putih ini
tidak akan membunuh sektor perekonomian masyarakat yang ada di desa. Saya Ketut Parwata, izin diri mohon pamit. Sampai jumpa di podcast Koplar berikutnya. Om Santi. Narat putra berdiri di bawah Panji Garuda Sakti Kartika